Jakarta sudah dilonggarkan. Apakah ini memungkinkan bahwa jumlah massa yang dibawa PA 212 ini akan lebih banyak? Ini belum dihitung lagi tambahan dari mahasiswa jika mereka ikut, bahkan kaum buruh, dan dalam tanda kutip lagi penyusup ataupun perusuh yang bisa masuk ke dalam situ. Ya, kalau PA 212 serius menggerakkan massanya, tentu besok akan ada 7 juta orang yang akan mengepung Jakarta. Ini untuk mengantisipasi gerakan politik ini satu ditunggangi orang dan cenderung diprovokasi menjadi gerakan yang makar dan anarkis. Jadi hati-hati loh, bro. Kalau massanya tidak diukur, tiba-tiba ada yang melemparkan bom molotov, maka yang kena adalah PA 212. Tiba-tiba rusuh, banyak gas mata, ditangkap, kebingungan. Ketika ditanya kenapa mereka melakukan demonstrasi, nggak tahu. Hanya diajak teman, tidak tahu, hanya diajak kawan, dikasih rokok dan kopi dan seterusnya. Persatuan Alumni 212 akan melakukan aksi lanjutan. Anda melihat gelombang aksi ini memang masih menyuarakan substansi dalam Undang-Undang Cipta Kerja atau sesungguhnya memang sudah melenceng lebih kepada politis sekarang? Kalau saya melihatnya dua hal. Pertama, memang ingin ikut terlibat dalam menyuarakan menolak Undang-Undang Omnibus Law. Yang kedua, ini kan soal bakat PA 212, yaitu sebagai oposisi pemerintah yang memang saat ini cukup kencang gitu ya. Ya, artinya sekali dayung dua pulau terlampaui. Menolak RUU Cipta Kerja sekaligus menyalurkan hasrat politiknya yang selama ini memang berada di luar kekuasaan. Dua hal itu yang paling mungkin bisa dibaca dari PA 212 yang besok konon ingin berkontribusi dalam melakukan aksi solidaritas tentang Undang-Undang Omnibus Law. Politik itu kan soal momentum, bro. Ada hal yang kemudian diciptakan yang kemudian untuk menjaga stamina politiknya, maka dia engage, libat di dalamnya, menyuarakan protes, menyampaikan aspirasi, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya kira wajar dalam demokrasi, yang tidak boleh itu memang soal anarkisme, vandalisme, dan pengerusakan fasilitas publik yang justru ini akan mengalihkan isu-isu yang sifatnya substansi kepada yang lainnya. Itu dia, sebetulnya kan kebebasan menyampaikan pendapat itu diatur memang undang-undang konstitusional, tapi kan nggak ada yang jamin nggak akan anarkis. Kemarin juga seperti itu kan. Kalau gerakan politiknya sistematis, rapi, dan terukur, saya kira gerakan anarkisme ataupun adanya penunggang gelap itu bisa dihindari. Saya adalah aktivis yang saya kira cukup lama di jalanan, 7,5 tahun lah, sepanjang kuliah itu memang melakukan demonstrasi. Bagi kita, demo itu bukan soal hanya gelar spanduk dan orasi, tapi menghitung jumlah massa dan isu yang akan kita bawa. Tentu siapapun yang mau demonstrasi harus dipastikan jumlah pengikutnya berapa, jumlah yang melakukan aksi demonstrasi berapa. Kalau saya dulu, kalau yang datang itu 100 orang, harus 100 orang dengan atribut yang sudah ditentukan. Jas alma mater, ada PIN, bahkan ada ID card khusus. Ini untuk mengantisipasi adanya penyusup. Kalau tiba-tiba ada orang masuk dalam barisan kita menjadi 101 orang, kan jelas pasti ada penyusupnya. Ya, tiba-tiba ketika kita orasi gitu ya, ada yang lempar bom molotov, lempar batu, tiba-tiba menghajar polisi dan seterusnya. Ini yang kemudian memancing kegaduhan. Saya menduga gerakan politik kemarin itu tidak terlampau sistematis. Jadi siapapun yang bergabung di tengah jalan, kemudian diakomodasi, efeknya jadi liar isunya kemana-mana. Bukan melulu soal Omnibus Law, tapi mendelegitimasi pemerintah saat ini gitu ya. Katakanlah 100 orang, 200 orang, kan PA 212 berjanji akan bawa ribuan orang. Ribuan orang ini kan datang dari berbagai daerah, dan mereka pun tidak kenal satu sama lain, bro. Nggak ada jaminan kan? Demo itu semi ilmiah sebenarnya, butuh kajian, butuh hal-hal yang sifatnya terukur, termasuk isu dan jumlah massa. Kenapa harus diukur dan semi ilmiah? Ini untuk mengantisipasi gerakan politik ini satu ditunggangi orang dan cenderung diprovokasi menjadi gerakan yang makar dan anarkis. Jadi hati-hati loh, demonstrasi ini bukan soal niat lillahi ta'ala masuk surga dan membela rakyat. Iya, tidak ada yang memungkiri itu. Tapi di tengah jalan seringkali ada penyusup, provokator, dan penunggang gelap yang seringkali mencoba untuk bermain di air yang keruh, memanfaatkan situasi yang ada. Misalnya PA 212 demo, kalau massanya tidak diukur, tiba-tiba ada yang melemparkan bom molotov, maka yang kena adalah PA 212. Kalau buruh dan mahasiswa demo, jumlah yang ikut tidak terukur, tidak diestimasi, tiba-tiba ada yang melakukan pembakaran, kan yang kena adalah buruh dan mahasiswa. Kan cukup sayang, jumlah massa yang cukup luar biasa harus dinodai oleh gerakan-gerakan orang yang tidak kita kenal.
Karenanya, melakukan aksi demonstrasi itu bukan perkara gampang. Dia butuh organisasi yang solid. Sehingga penyusup, orang-orang tidak dikenal, ini bisa kita antisipasi. Kalau saya dulu cukup luar biasa kenalinnya. Satu orang saja ada penyusup ke galangan kita, entah dari mahasiswa lain, entah dari Intel, atau orang-orang yang mengacau. Itu cukup sistematis kita tahunya. Saya khawatir gerakan politik menolak 212 ini justru menjadi kawin silang dari berbagai banyak kepentingan yang endingnya rusuh seperti kemarin. Efeknya apa, bro? Saat ini mestinya yang kita diskusikan soal substansi pasal per pasal tentang Undang-Undang Omnibus Law. Yang ada sekarang justru melihat siapa kira-kira aktor yang kemudian membuat gerakan politik ini jadi rusuh. Efeknya ratusan orang ditangkap di mana-mana. Efeknya banyak orang yang tidak tahu apa-apa menjadi martir dari gerakan politik yang awalnya mulia dan suci. Pertanyaannya sekarang adalah, ketika banyak orang yang ditangkap karena melakukan pengerusakan, siapa yang kemudian menjamin mereka untuk keluar dengan baik? Siapa melakukan pendampingan terhadap mereka? Kalau Bro melihat dengan momentum kan PSBB Jakarta sudah dilonggarkan dengan istilah PSBB transisi, apakah ini memungkinkan bahwa jumlah massa yang dibawa PA 212 ini akan lebih banyak? Ini belum dihitung lagi tambahan dari mahasiswa jika mereka ikut, bahkan kaum buruh, dan dalam tanda kutip lagi penyusup ataupun perusuh yang bisa masuk ke dalam situ. Ya, kalau PA 212 serius menggerakkan massanya, tentu besok akan ada 7 juta orang yang akan mengepung Jakarta. Wow. Kan begitu. Kan teruji. PA 212 kalau ada reuni di Monas atau dimanapun, jumlahnya minimal 3 juta. Kalau PA 212, alumni 212, atau persaudaraan 212, serius misalnya mendemonstrasi untuk melakukan penolakan terhadap Undang-Undang Omnibus Law, tentu besok itu minimal 3 juta, ya maksimal 7 juta. Itu kan yang kita tahu selama ini, bahwa klaim umat mereka, jamaah mereka yang solid melakukan protes selama ini adalah 3-7 juta orang. Tinggal test case besok. Ya kalau di bawah 1 juta misalnya, tentu PA 212 tidak terlampau serius, paling hanya melibatkan sejumlah elemen yang ada di Jabodetabek Banten. Tidak melibatkan semua eksponen yang tersebar di berbagai daerah itu. Apakah hanya sebatas test case awal, atau memang langsung mengepung dan menggempur Jakarta? Itu aja ukurannya. Oke. Mengapa tidak mempertimbangkan masa pandemi seperti ini, Bro? Kan riskan, bahkan Ikatan Dokter Indonesia juga mencurigai, mengkhawatirkan justru akan muncul lahir klaster-klaster penularan COVID-19. Ya kalau pakai logika yang rasional, tentu orang akan demo di masa pandemi agak hati-hati, bahkan cenderung menghindari. Tapi kan orang emosi saat ini. Orang tidak suka dengan kondisi saat ini. Sehingga diprovokasi, dimobilisasi, tidak pernah terbayang ketakutan bahwa akan terkena COVID-19. Ini soal amarah. Ini soal ketidaksukaan terhadap undang-undang. Ini soal amarah dan ketidaksukaan terhadap pemerintah yang dianggap tidak pro terhadap buruh. Amarah tidak suka undang-undang ciptaan DPR dan pemerintahkah, atau amarah terhadap pemerintahan Jokowi, apapun itu oposisi? Kalau melihat 212, ya ini dua hal itu. Pertama, memang tidak suka terhadap pemerintah Jokowi sama DPR. Yang kedua, tidak suka dengan undang-undang yang diciptakan oleh DPR dan pemerintah. Jadi ini beririsan. Apapun yang dilahirkan oleh pemerintah dan DPR yang mayoritas pendukung pemerintah tentu akan dilawan oleh PA 212. Karena iman politik 212 memang oposisi. Dia tidak mau sedikit saja menjadi orang yang dianggap berpihak terhadap pemerintah. Saya yakin besok bukan soal hanya undang-undang Omnibus Law. Pasti ada footnote-footnote lain dalam orasinya yang akan disampaikan oleh teman-teman 212. Misalnya soal pemerintah yang dianggap tidak ramah terhadap umat Islam, keberpihakan terhadap kelompok-kelompok minoritas di Indonesia, termasuk juga penguasaan aset negara yang hanya dikuasai oleh segelintir orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Narasi politik yang akan selalu diulang oleh PA 212. Jadi demo besok hanya soal momentum untuk menunjukkan ketidaksukaan PA 212, persaudaraan 212 terhadap pemerintah. Yang penting eksistensi mereka merespon isu-isu yang dianggap merakyat itu akan selalu ada terdepan dan mengepalkan tangan seraya meneriakkan pakikan takbir Allahu Akbar. Coba aja cek besok, pasti itu semarak. Apalagi yang diincar setelah ini, Bro? Kenapa harus aksi lagi? Kan Pak Jokowi sudah menyatakan sikapnya dan sebagainya.
Belum lagi terhitung ada anggapan banyak hoax yang beredar di luar sana. Penyebar hoax sudah ditangkapi oleh aparat. Demonstrasi itu adalah gerakan politik. Tujuannya adalah untuk mempresur pemerintah, mempresur DPR untuk membatalkan undang-undang yang ada. Kenapa tidak ke MK? Karena bagi pendemo, di MK sudah bisa dipastikan akan kalah mereka itu. Karena MK sudah dianggap include dari bagian dari pemerintah dan include dari bagian dari undang-undang Omnibus Law itu. Maka yang paling mungkin cara yang bisa dilakukan untuk menggagalkan, mempending dari undang-undang yang kontroversial ini adalah demonstrasi, pressure publik, pressure massa, kepung istana dan kepung DPR. Ini adalah bagian dari opini supaya pemerintah yang saat ini tidak bergeming itu merubah pendirian politiknya. Kalau melihat Jokowi misalnya, dia meminta orang yang tidak puas dengan undang-undang ini silakan ke MK. Tapi bagi logika jalanan ekstra parlementer, logika ini tidak akan menang. Pasti pemerintah yang akan menang. Maka satu-satunya jalan yang bisa ditempuh untuk mengubah undang-undang yang sudah disahkan ini adalah gerakan politik. Kepung sana-sini, tolak sana-sini, demo sana-sini. Semua instrumen digerakkan, buruh, petani, nelayan, PA212 dan seterusnya. Dan saya membayangkan orang ini akan tetap berdemonstrasi sehingga ada keputusan politik yang kemudian mengubah pendirian Presiden dan DPR. Minimal depending, syukur kalau ada perpu yang kemudian dikeluarkan untuk mengubah undang-undang ini tidak berlaku. Sudah terjadi pressure-nya di mana-mana, Bos. Ini yang saya kira bagi buruh, bagi petani, bagi mahasiswa dan 212, MK itu bukan satu solusi untuk memenangkan pertarungan ini. Satu-satunya memenangkan adalah turun jalan, demonstrasi, kepung istana, dan kepung DPR. Maka saya membayangkan seminggu, 2 minggu ini, demo ini akan tetap berlanjut, berjilid-jilid. Soal bahwa aksi ini akan berlangsung dan dicurigai ada kelompok kepentingan yang menungganginya. Bahkan ada beberapa narasi yang menyebutkan tokoh politik kelompok ini dan itu yang membandari aksi ini. Anda melihat mungkin saja bahwa aksi PA212 juga dicukongi oleh bandar-bandar politik? Demo itu ada yang berdiri sendiri, ada juga yang memang dimodali dan dibandari. Mereka tiba-tiba menyumbang bus, tiba-tiba mereka menyumbang air, tiba-tiba menyumbang rokok dan kopi. Dalam politik gerakan massa, ini perkara biasa, nggak ada persoalan. Yang salah itu ketika tiba-tiba orang yang mensponsorin dan membandarin itu mengintervensi semua gerakan politik kita. Ratusan orang datang ke Istana Negara, datang ke DPR. Itu bukan perkara gampang. Dia butuh ongkos politik dan ongkos ekonomi. Pertanyaan itu selalu ada. Yang salah bagi saya adalah ketika orang yang mensupport gerakan politik itu, mensponsori gerakan politik itu, melakukan gerakan-gerakan extraordinary seperti pelemparan, provokasi, kemudian pembakaran fasilitas publik. Itu yang salah dan layak untuk diusut. Satu, selain melanggar hukum, mereka ini tentu tidak bertanggung jawab dengan koridor isu yang kemudian ingin diangkat. Jadi kalau ada orang yang menuding demonstrasi itu dibiayai, dimodali, yang salah itu kalau sudah dibelokkan untuk tujuan politik pragmatis, untuk kepentingan para cukong dan tidak untuk kepentingan para pendemo itu. Terutama mereka-mereka yang menginstruksikan untuk melakukan gerakan anarkisme, itu yang layak untuk ditelusuri dan ditangkap. Idealnya memang demonstrasi itu, bro, harus ideal, harus mandiri dan independen, baik dari isu ataupun logistik, serta keuangan. Sehingga apapun yang kita lakukan, itu bersih dari anasir-anasir tudingan apapun. Jikapun ada orang yang mensupport logistik, mensupport dana, itu boleh kita ambil, sepanjang tidak mengintervensi gerakan dan model perlawanan kita. Itu baru namanya aktivis. Bukan aktivis yang datang dimobilisasi, tapi tidak tahu isunya apa, tapi tidak tahu apa yang akan dilakukan di lapangan. Tiba-tiba rusuh, banyak gas mata, ditangkap, kebingungan. Kan itu yang banyak terjadi. Ketika ditanya kenapa mereka melakukan demonstrasi, nggak tahu, hanya diajak teman. Tidak tahu, hanya diajak kawan, dikasih rokok dan kopi dan seterusnya. Ini yang fatal dalam gerakan politik. Makanya saya bilang dari awal, bahwa aksi protes jalanan, demonstrasi, ini bukan hanya soal teriak-teriak, bukan hanya soal gelar spanduk, tapi di situ ada komitmen gerakan politik yang memang harus dijaga marwah kesuciannya. Nggak bisa semua orang mengintervensi dan mengatur kita. Itu yang sering kita lakukan sebagai aktivis mahasiswa. Cuman memang belakangan ini banyak gerakan politik itu yang agak sedikit nakal, seringkali genit gitu ya.
dengan berkoalisi dengan kelompok-kelompok kepentingan politik tertentu, terutama pihak yang tidak setuju dengan rezim, tidak setuju dengan pemerintah. Tujuannya satu, untuk mendelegitimasi pemerintah yang sedang berkuasa saat ini. Bagi saya, aktivis sejati adalah aktivis yang melahirkan gerakan politik baik dari isu dan modal logistiknya itu dari kalangan kita sendiri, tanpa diintervensi oleh siapapun. Demo ya demo saja, membela kepentingan buruh, tapi ingat, jangan pernah ikut terlibat dalam genderang politik yang justru dimainkan oleh orang lain, oleh politisi, oleh cukong yang sebenarnya keuntungannya untuk mereka, tapi bukan untuk para aktivis. Itu ironi bagi para aktivis kita kalau terjadi.